Halo, perkenalkan nama saya Maria Gaudensia Petula dengan NIM 5303332200632 dari Reguler C tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Untuk konsep sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu ada otak besar dan otak kecil. Kemudian ada sumsum, yaitu sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Untuk otak besar dibagi 4 menjadi lobus frontalis dan lobus occipitalis, lobus temporalis dan lobus parietalis. Untuk otak kecil dibedakan menjadi dua, yaitu otak tengah dan otak depan. Pada otak depan dibedakan dua lagi, yaitu talamus dan hipotalamus. Kemudian untuk saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu parasimpatik dan simpatik. Yang berikut golongan obat saraf pusat dibedakan menjadi 8, yaitu yang pertama insolitik dan hipotetik. Obat-obat ini dapat mencegah perasaan tegang atau takut, sedatif karena dapat menenangkan pasien yang cemas. Contoh obatnya paraldehida, kloralhidrat, eklorafinol. Efek samping sedasi, mengantuk, depresi, liturgi, penglihatan kabur, epatis, berkunang-kunang, konfusi. Yang kedua, antidepresan. Obat ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama antidepresan tersiklik, yang kedua inhibitor M4O, dan yang ketiga inhibitor reuptake serotin selektif. Yang untuk antidepresan tersiklik untuk mengatasi pasien depresi dengan gejala cemas dan gangguan tidur. Contoh obatnya aminotriptilin, amoxapin, clomiparamine, dexopin. Untuk pembagian yang kedua, pengobatan tanda dan gejala depresi pada pasien. Contoh obatnya iscarboxazid, phenelsin, trimesprominim. Dan untuk yang ketiga, mengatasi depresi hanya untuk OCD untuk mengobati gangguan panik. Contoh obatnya fucosetin, fluvoxamin, paraxetix, sertralin, citalopram. Untuk golongan yang ketiga, psikoterapeutik, digunakan untuk mengobati psikosis, gangguan persepsi dan perilaku. Obat-obatan antipsikotik topikal yaitu kloropromazin, halaperidol, laksapin, pimozil, prochlorperazin. Untuk obat antiseptik atipikal, contoh obatnya respiredin, ciperesiden, quetiapin, olanzapin. Yang ketiga, obat antimalaria, obat antimania. Dengan efek samping gugup, insomnia, pusing, sakit kepala, anoreksia, mual, dan penurunan berat badan. Obat-obat ini dapat membantu menenangkan anak-anak mengalami hiperkinetik dan membantu mereka berfokus pada satu jenis aktivitas. Contoh obat dexamethylphenidat, dextrafetamin, metilfenidat, medofini, Obat golongan 4 antipilepsi. Contoh obatnya etotin, fosfenitonin, mefenitoin, benzodiazepin. Berfungsi sebagai obat antipilepsi. Efeknya depresi, kebingungan, dan lain sebagainya. Yang kelima, antipirakinson. Contoh obatnya benzotropin, biperidin, difenhidramin, proxilin, trihexyphenidyl. Golongan yang keenam, untuk relaksi otot. Contoh obatnya baclofen, carisopredol, clofenisin, chlorzoxazon, cyclobenzarapin, metaxalon, metocarbomal, ofenadrin, tizanidin, diazepam. Dengan efek samping rasa mengantuk, keletihan, kelemahan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, narkotik dan antimigran. Agonis narkotik merupakan obat bereaksi dengan reseptor opioid di seluruh tubuh untuk menimbulkan efek analgesia, sedasi, atau euforia. Contoh obatnya kodein, fentanyl, hidrokodon, hidromorfon, dan lain sebagainya. Dibedakan menjadi dua,
yaitu yang pertama agonis antagonik narkotik, yaitu contoh obatnya buprenorfin, buterfanol, pentazocin. Untuk antagonis narkotik yang digunakan saat ini adalah nalmefene, naloxone, dan naltrexone. Kemudian golongan yang terakhir anestesik umum dan lokal. Untuk anestesik umum dibedakan menjadi dua, yaitu anestesik barbitural, yaitu contoh obatnya tiopental dan methotrexate. Yang kedua non barbitural, contoh obatnya midazolam dan droperidol. Untuk anestesi lokal dibagi menjadi dua, yaitu senyawa ester dan senyawa anida. Contoh obat pada senyawa ester prokain, benzokain, burakain, tetrakain, dan oksibuprokain. Senyawa anida yaitu contoh obatnya lidokain, prikolokain, meprikain, bufikokain, kinkokain. Efek merugikan yaitu sakit kepala, gelisah, kecemasan, pusing, mual, muntah, dan lain sebagainya. Yang berikut obat sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Yang pertama sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik mekanisme kerjanya berdasarkan klasifikasi obat adrenergik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama obat agonis adrenergik. Obat ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama agonis simpotamimetik yang bekerja langsung. Obat ini membentuk kompleks reseptor khas. Contoh obatnya albutosol, kloridin, debutamin, epinefrin, isopretesenol, metoprolol. Yang kedua agonis yang bekerja tidak langsung, bekerja dengan melepaskan ketokelamin, terutama neprivein dari granul penyimpanan. Contoh obatnya amfetamin, tiramin. Yang ketiga agonis yang bekerja campuran atau ganda. Contoh obatnya efedrin, fenilpropalamin, oktapimin. Bagian yang kedua yaitu obat antagonis adrenergik. Obat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penyekat alfa dan penyekat beta. Contoh obat penyekat alfa yaitu doxazolin, fenoxibemamin, ventolamin, parazolin, terazolin. Penyekat beta yaitu acebutol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, pindolol, dan timolol. Yang berikutnya saraf parasimpatik. Parasimpatik dibedakan menjadi dua, yaitu kolinergik dan antikolinergik. Untuk yang kolinergik dibedakan menjadi dua lagi, yaitu obat agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Untuk obat agonis kolinergik, mekanisme kerja meniru efek asetilkolin dengan cara berikatan langsung pada kolinseptor. Dibagi menjadi tiga, yaitu agonis kolinergik yang bekerja langsung. Contoh obatnya acetylcholine, beta-konekol, karbokol, pilakopin. Yang kedua agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung dengan mekanisme kerjanya, dan contoh obatnya edrofonilum, neurostigmin, visostigmin, piridostigmin. Yang ketiga agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung dengan mekanisme kerja sejumlah senyawa organ fosfat sintetis mempunyai kapasitas untuk melekat secara kovalen pada estikolase. Contoh obatnya ekotifat dan osflurafat. Kemudian yang kedua obat antagonis kolinergik dibagi menjadi tiga, yaitu obat antimuskatitik dengan contoh obatnya atropi, iprotoporum, skopolamin. Yang kedua penyekat ganglionik, bekerja menghentikan semua kerusakan sistem saraf otonom. Contoh obatnya mekamilamin, nikotin, trimetasin. Yang ketiga penyekat neuromuskular. Contoh obatnya alrakunum, doxakulum, metrokulum, bivakulum, paregnum, pipercoranum. Berikut parasimpatik atau antikolinergik.
Dengan mekanisme kerja, obat yang meniru bila saraf parasimpatik ditekan atau melawan efek kolinergik. Contoh obatnya alkaloida dan belladonna. وانتي بعدك حلوة صرتي أحلى، شو هالصرفي ما في أحلى، وقلبي شوفك يا ما استحلى. قولولي كيفك انت بعدك انت ما بتتغير، حير لي قلبي بمحير، وبعده قلبك دوب لي صغير. ضمني كيفك انت وبشيل الذكة العقروب، ويمرجح للغرام. ليش بعده وكيف قدرنا ننسى هيك الأحلام؟ يا ليل لبعض ولا درنا عن فارق الأيام. مشي نتذكى العقروب ويمرجح للغرام. ليش بعده وكيف قدرنا ننسى هيك الأحلام؟ يا ليل لبعض ولا درنا عن فارق الأيام. يا رب يدوم أيامنا سوا، ويبعد طول جمعنا الهوى. يا رب يدوم، يا رب يدوم. يا رب نعين الحب اللي كان، واحلى بكتير من ماضي كمان. يا رب نعيد، يا رب نعيد. وأحبك، حب عيونك لما بتحكي، كيف بترسمها كالضحكي. خلي راسك فوقي بقي، أملك هالدنيا كي. حبك بارح انت يوم وفكرك، اشتاق كل معنا تفكرك. صعب بعمري تسبح ذكرك، يلي من الدنيا أغلى. ومشي نتذكر عقروب ويمرجح للغرام. ليش بعدته وكيف قدرنا ننسى هيك الأحلام؟ يا ليل لبعض ولا درنا عن فارق الأيام. مشي نتذكر عقروب ويمرجح للغرام. ليش بعدته وكيف قدرنا ننسى هيك الأحلام؟ يا ليل لبعض ولا درنا عن فارق الأيام. يا رب يدوم أيامنا سوا، ويبعد طول جمعنا الهوى. يا رب يدوم، يا رب يدوم. يا رب نعين من حب اللي كان، واحنا بكتير الماضي كمان. يا رب نعيد، يا رب نعيد. يا رب يدوم أيامنا سوا، ويبعد طول جمعنا الهوى. يا رب يدوم، يا رب يدوم.